Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. 21 napi Lampung dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham Lampung memindahkan 21 narapidana Lampung ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 4 Desember 2024 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung, Kusnali, mengatakan pihaknya memindahkan 21 napi Lampung ke Lapas Nusa Kambangan dengan dibantu personil BRIMOB. Para napi yang dipindahkan tersebut, mereka kasusnya sebagian besar adalah narkotika. Hanya ada 2 orang saja yang terkait dengan pidana umum. Karena berdasarkan asesmen belasan napi tersebut sebelum dipindahkan tetapi diusulkan terlebih dahulu ke pusat dan pihak kementerian pun telah menyetujui untuk dilakukan pemindahan. Berdasarkan persetujuan itu, maka dilakukan pemindahan ke Nusa Kambangan pada Rabu 4 Desember 2024 kemarin. Pihaknya pun dalam melakukan pemindahan tersebut dibantu oleh 10 personil BRIMOB Polda Lampung dan personil PJR Polda Lampung. Kemudian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 7 orang dari Kanwil Kemenkumham Lampung serta pihak dari Lapas Narkotika. Para napi tersebut pun sampai di Lapas Nusa Kambangan keesokan harinya, tepatnya pada Kamis 5 Desember 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kejelasan secara lengkap terkait dengan proses pemindahan 21 napi asal Lampung yang dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung Bayu Saputra. Halo, selamat sore rekan Bayu. Selamat sore rekan Mutiara. Ya Bayu, bisa dijelaskan bagaimana proses pemindahan 21 napi Lampung ke Lapas Nusa Kambangan? Iya, benar bahwasannya terdapat 21 narapidana Lampung yang dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan karena high risk atau berperilaku sangat memberatkan pihak dari lapas setempat. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadipas Kanwil Kemenkumham Lampung, Bapak Kusnali, mengatakan pihaknya memindahkan 21 napi tersebut ke Lapas Nusa Kambangan dengan dibantu personel BRIMOB, dan di antaranya dari 21 napi tersebut ada 5 napi dari Lapas Kota Agung, 5 napi Lapas Raja Basa, dan Lapas Narkotika Bener Lampung ada 11 orang. Para napi yang dipindahkan tersebut, mereka kasusnya sebagian besar narkotika, hanya 2 orang yang terkait pidana umum. Jadi belasan napi yang dipindahkan dari Lampung ke Cilacap tersebut karena dari hasil asesmen bahwa 21 napi dikategorikan high risk. Begitu rekan Mutiara. Proses pemindahan 21 napi ini, apakah ada kesulitan yang dialami oleh tim yang melakukan pengawalan pada saat proses pemindahan dari Lapas Provinsi Lampung ke Lapas Nusa Kambangan? Berdasarkan keterangan dari Bapak Kusnali, bahwasannya tidak ada hambatan dan semua berjalan dengan lancar karena semua didukung oleh pihak keamanan, termasuk pihak dari BRIMOB juga ikut mengawal dan dari Direktorat juga mengawal, dan semua berjalan dengan lancar hingga akhirnya pada hari Kamis pada tanggal 5 Desember tahun 2024 tepat pada pukul 11 siang para napi tersebut telah sampai di Cilacap. Begitu rekan Mutiara. Baik. Terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Ya, Tribunas, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Bayu Saputra, reporter Tribun Lampung yang secara langsung berwawancara dengan pihak terkait untuk mengetahui bagaimana prosesi pemindahan 21 napi asal Lampung ke Lapas Nusa Kambangan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan wawancara bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali terkait dengan pemindahan 21 napi Lampung ke Lapas Nusa Kambangan. Ke pusat bahwa 21 orang masuk kategori high risk, sehingga terima kasih kami betul pada hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024 sekitar pukul 20.15 kita sudah melakukan evakuasi narapidana berjumlah 21 orang. 21 orang ini 5 dari Lapas Kota Agung, 5 orang lagi dari Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, dan 11 orang lagi dari Lapas Narkotika Bandar Lampung. Pemindahan ini tentu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis, baik di Lapas Kota Agung, Lapas Bandar Lampung maupun Lapas Narkotika, sehingga berdasarkan hasil asesmen bahwa warga binaan tersebut masuk kategori high risk, artinya berperilaku yang membahayakan. Dengan dasar itu kami mengusulkan ke pusat bahwa 21 orang masuk kategori high risk, sehingga di pusat pun dilakukan proses asesmen lagi dan disetujui. Dari 21 ini disetujui secara keseluruhan, sehingga berdasarkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kami melakukan proses pemindahan yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2024 yaitu pukul 20.15. Dalam proses pemindahan kami dibantu oleh 10 personil anggota BRIMOB, juga ada 3 orang personil PCR, tambah 4 personil atau petugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan 7 dari wilayah, yaitu dari kantor wilayah dan dari Lapas Narkotika Bandar Lampung. Dan alhamdulillah terinformasi bahwa tim dan warga binaan sampai ke Nusa Kambangan yaitu pada tanggal 5 Desember tahun 2024 atau hari Kamis, tepatnya pukul 11 siang. Dan alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif sampai dengan ke tempat tujuan. Pak Kadip. Oke, terima kasih. Jadi 21 orang itu 19 diantaranya adalah kasus narkotika, 1 yaitu pidana perlindungan anak, dan 1 lagi kasus pembunuhan. Dari 19 kasus narkotika ini memang ada 1 orang yang masuk dalam jaringan Freddy Pratama. Karena kalau untuk masuk kategori high risk itu tidak hanya berdasarkan tingginya pidana, tapi bagaimana perilaku di dalam ini membahayakan atau tidak. Tapi sebagian besar betul bahwa yang dipindahkan ini ada yang pidana mati, pidana seumur hidup, dan ada juga yang putusannya 6 tahun pun ada. 21 itu yang masuk jaringan Freddy Pratama hanya 1. Oh, pidana mati yang si Freddy itu ya. Setelah pindahkan ke sana ada perubahan perilaku yang lebih baik lagi, sehingga program pembinaan yang diberikan oleh lapas khususnya di teman-teman Nusa Kambangan juga bisa berhasil. Karena ini tetap berproses, artinya seseorang itu yang sekarang masuk atau high risk yang ditempatkan di lapas super maximum security, nanti seiring perjalanan waktu akan berproses, dan manakala ada perubahan perilaku yang lebih baik lagi, secara otomatis akan dipindahkan ke lembaga yang notabene sebagai lembaga maximum security. Begitu kembali nanti setelah perubahan perilaku lebih baik lagi, secara otomatis akan dipindahkan ke lapas yang memang medium security. Itu prosesnya, dan mudah-mudahan berdasarkan harapan kami, ya siapapun yang masuk ke daerah Nusa Kambangan ada perubahan perilaku yang lebih baik, sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan maksimal. Beberapa hari yang lalu kami laksanakan mutasi pemindahan narapidana high risk ke Lapas Nusa Kambangan di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dipimpin oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan Lampung. Jumlah yang dimutasi sebanyak 21 orang, namun
yang berasal dari Lapas Narkotika Ban Lampung 16 orang, selebihnya dari Lapas Kota Agung. Ya. Napi yang dimutasikan tersebut masuk dalam kategori napi high risk, yaitu mempunyai potensi untuk mengulangi kembali tindak pidana narkotika, baik itu sebagai pengedar maupun penyalahguna atau pengguna, bahkan bandar yang berpotensi mengendalikan jaringan narkoba baik di dalam lapas maupun di luar lapas. Kegiatan mutasi tersebut merupakan wujud implementasi dari perintah Bapak Menteri Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Dari perintah beliau, akselerasinya adalah salah satunya adalah mencegah peredaran pengendalian narkoba di dalam lapas. Ya, dari 21 orang yang dimutasikan, pemberangkatan di Lapas Narkotika Ban Lampung ini salah satu diantaranya adalah masuk dalam jaringan Freddy Pratama. Ini berjumlah 894 orang. Yang menjalani hukuman mati ada 4 orang dan yang menjalani hukuman seumur hidup ada 2 orang. Yang tadi saya sampaikan bahwa untuk narapidana yang dipindahkan ke lapas super maksimum security atau lapas-lapas di Pulau Nusa Kambangan adalah narapidana yang kategorinya high risk atau paling tidak adalah maksimum security, karena punya potensi untuk mengulangi tindak pidana. Kemarin yang kita laksanakan minimal hukumannya 5 tahun dan ada juga yang pidana mati. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.